Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat serta pelajaran bagi kehidupan kita semua. Saya doakan kalian semua sehat, panjang umur, dan diberikan harta yang melimpah dan berkah. Malam itu dingin dan sunyi. Di ujung hutan yang gelap, seorang wanita muda berjalan tertatih-tatih, menahan beban di tubuhnya yang kelelahan. Nafasnya terengah-engah, seperti menggambarkan beban yang lebih besar dari sekadar kelelahan fisik. Di bawah sorotan rembulan yang temaram, terlihat wajahnya yang pucat dan matanya yang kosong, mencerminkan luka yang teramat dalam. Setelah berbulan-bulan menahan rasa sakit, ia akhirnya melahirkan anaknya, sebuah anak yang bagi orang lain mungkin adalah anugerah. Namun baginya adalah lambang dari luka yang ia bawa setiap hari. Ia menggenggam bayi mungil itu dengan tangan yang bergetar, menatap wajah polos yang baru saja hadir di dunia ini. Mata bayi itu tertutup rapat, wajahnya tenang, seolah tak ada kesadaran tentang penderitaan yang dialami ibunya. Sambil menahan perasaan yang berkecamuk, wanita itu merasakan hatinya terbelah. Setiap tatapannya pada bayi itu hanya membuatnya kembali teringat pada kejadian yang merenggut seluruh ketenangan hidupnya. Dalam kebingungannya, ia merasakan campuran antara kebencian dan keinginan untuk melupakan semua yang terjadi. Dengan langkah berat, ia berjalan lebih dalam ke tengah hutan. Langkahnya tak tentu arah, hanya mengikuti perasaan yang membawanya semakin jauh dari desa tempat ia tinggal. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk melanjutkan hidup adalah dengan meninggalkan anak itu di sini, di tempat di mana alam akan mengambil alih nasibnya. Ia berhenti di sebuah tempat yang sunyi, di antara pepohonan tinggi yang menjulang, seolah menjadi saksi bisu atas tindakannya. Tangannya yang gemetar meletakkan bayi itu di atas dedaunan yang lembut, hati kecilnya masih bergumul dalam keraguan. Saat ia melepaskan genggaman terakhirnya, tangisan bayi itu tiba-tiba pecah, memecah keheningan hutan malam. Tangisan yang nyaring itu membuat wanita itu berhenti sejenak. Ia menutup telinganya, berusaha menahan rasa bersalah yang mulai merasuk ke hatinya, namun ia merasa tak ada pilihan lain. Tanpa menoleh kembali, ia melangkah menjauh, meninggalkan bayinya yang masih menangis, menyerahkan nasibnya pada kegelapan malam. Tangisan bayi yang tak berdaya itu menggema ke seluruh penjuru hutan. Hewan-hewan yang biasanya tak terganggu oleh suara manusia pun mulai mendengar panggilan tak biasa ini. Dalam sunyi, telinga seekor raja kera putih yang besar menangkap suara tersebut. Raja kera putih itu, dengan tubuh besar dan bulu putih yang tebal, berdiam di salah satu pohon tertinggi di tengah hutan. Suara tangisan itu menarik perhatiannya. Dia adalah sosok yang dihormati oleh seluruh penghuni hutan. Seekor kera besar dengan mata tajam dan tatapan penuh wibawa. Raja kera melompat turun dari pohon, bulu putihnya berkilauan di bawah cahaya rembulan. Dengan langkah pelan, ia berjalan ke arah sumber suara, mengikuti isyarat tangisan yang terus terdengar. Dalam perjalanannya, hewan-hewan lain memperhatikannya dengan rasa hormat, seolah memahami bahwa malam ini akan ada sesuatu yang besar terjadi di tengah hutan. Akhirnya, Raja Kera tiba di tempat di mana bayi itu terbaring, meringkuk sendirian di atas dedaunan yang dingin. Raja Kera memandang bayi itu dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Bayi manusia yang sangat kecil dan rapuh, berbeda dari segala hal yang pernah ia lihat sebelumnya. Tubuh mungil bayi itu menggigil, dan tangisannya semakin keras ketika angin malam menyapu hutan. Raja Kera memperhatikan setiap detil dari bayi itu, mulai dari wajahnya yang polos, hingga tangan kecil yang mengepal erat seolah mencoba meraih sesuatu untuk menghangatkan dirinya. Raja Kera, yang selama ini hidup di bawah naluri alami sebagai pelindung bagi keluarganya, merasa ada sesuatu yang memanggilnya. Sebuah dorongan tak terjelaskan muncul di dalam hatinya, seolah-olah ia tahu bahwa bayi ini membutuhkan perlindungannya. Dengan hati-hati, Raja Kera meraih bayi itu dengan tangan besarnya, mengangkatnya dengan penuh kelembutan, memastikan tidak ada cakar yang melukai kulit halus bayi tersebut. Tangisan bayi itu perlahan mereda ketika Raja Kera memeluknya erat, memberikan kehangatan yang selama ini ia cari. Sambil membawa bayi itu, Raja Kera kembali ke sarangnya di puncak pohon besar, tempat yang aman dan hangat dari angin malam.
Setiap langkah yang diambilnya mencerminkan tanggung jawab besar yang tiba-tiba ia rasakan, meskipun ia mungkin tak sepenuhnya mengerti mengapa ia merasa demikian. Sesampainya di sarang, Raja Kera meletakkan bayi itu di antara ranting-ranting lembut yang telah ia susun selama bertahun-tahun untuk keluarganya. Bayi itu tertidur dengan tenang, merasa aman di bawah perlindungan sosok besar yang kini menganggapnya sebagai bagian dari kelompoknya. Hari demi hari berlalu, dan bayi manusia itu tumbuh dengan kasih sayang dari Raja Kera dan kawanan kera lainnya. Meski bayi itu berbeda dari mereka, kawanan kera tetap menerimanya dengan penuh rasa ingin tahu dan kasih. Setiap kali bayi itu menangis, para kera menghiburnya, menunjukkan dedaunan dan buah-buahan yang bisa ia makan. Meski pada awalnya bayi itu tampak bingung dan asing di dunia barunya, lambat laun ia mulai meniru gerakan dan suara kera, mencoba beradaptasi dengan kehidupan di hutan. Raja Kera Putih selalu berada di sisinya, melindunginya dari ancaman apapun yang mungkin datang dari dalam hutan. Ia mengajarkan bayi manusia itu cara bertahan hidup, cara merangkak di pohon, dan bagaimana menghindari bahaya dari hewan pemangsa. Bayi itu belajar dengan cepat, memanjat pohon dengan ketangkasan yang luar biasa, dan mampu berlari di antara dedaunan layaknya seekor kera muda. Setiap kali ia berhasil memanjat pohon tinggi atau melompat di antara cabang, Raja Kera Putih memandangnya dengan penuh kebanggaan, seolah bayi ini adalah penerusnya. Meski bayi itu tak memiliki bulu putih atau cakar tajam, ia tumbuh kuat dan lincah. Tubuhnya yang mungil menjadi tangguh, otot-ototnya berkembang dari permainan dan tantangan yang dihadapinya sehari-hari di tengah hutan. Bahkan, hewan-hewan lain mulai menganggapnya sebagai bagian dari keluarga hutan. Di bawah asuhan Raja Kera Putih, bayi manusia itu belajar cara memahami bahasa hutan, mendengarkan bisikan angin dan suara burung yang memberinya petunjuk tentang perubahan cuaca atau bahaya yang mendekat. Setiap malam, Raja Kera Putih akan duduk di samping bayi manusia yang kini tertidur lelap, menjaga dan mengawasi sekelilingnya. Bayi itu mungkin tak pernah tahu asal-usulnya atau mengapa ia berbeda. Namun di bawah sinar rembulan yang menembus dedaunan, ia merasa aman di sisi makhluk besar yang merawatnya dengan penuh kasih. Di dalam hatinya yang sederhana, Raja Kera merasakan kebahagiaan yang mendalam karena bisa melindungi makhluk kecil ini, melihatnya tumbuh kuat di dalam pelukan alam liar. Dan di tengah hutan yang sunyi, tersembunyi dari pandangan manusia, seorang bayi manusia yang seharusnya tak bertahan kini hidup dengan penuh kekuatan. Bayi itu telah menjadi bagian dari kehidupan hutan, seorang anak yang dibesarkan oleh alam dan diperkenalkan pada dunia yang liar namun penuh kasih sayang. Dalam setiap langkahnya, Raja Kera Putih selalu ada di sampingnya, memastikan bahwa bayi ini akan tumbuh dewasa, menjalani takdir yang entah bagaimana telah menghubungkan mereka berdua. Waktu terus berlalu, dan bayi manusia itu tumbuh menjadi sosok remaja yang kuat di tengah kehidupan hutan. Meskipun bentuk tubuhnya berbeda dari kawanan kera yang membesarkannya, setiap gerakan dan tingkah lakunya sepenuhnya meniru kebiasaan mereka. Ia memanjat pohon dengan lincah, melompat dari satu cabang ke cabang lain, dan bergerak cepat di atas tanah tanpa alas kaki. Tubuhnya mengikuti irama alami hutan. Ia hidup dalam ritme yang telah diajarkan Raja Kera Putih kepadanya, mengalir bersama kehidupan liar yang menjadi dunia satu-satunya sejak ia masih bayi. Anak manusia itu tumbuh dengan naluri yang tajam. Ia memahami bahasa hewan-hewan di sekitarnya meskipun tidak pernah berbicara dengan kata-kata manusia. Tangannya yang kekar dan kaki yang kuat membantunya beradaptasi dengan kehidupan di alam. Ia belajar dari gerakan dan suara hewan-hewan, terutama Raja Kera Putih yang telah ia anggap sebagai sosok ayah. Raja Kera Putih selalu berada di sampingnya, menunjukkan caranya bertahan hidup, mengenalkan pada tumbuhan dan buah-buahan yang aman, serta mengajarinya untuk selalu waspada terhadap bahaya yang mengintai dari bayang-bayang pepohonan. Pada suatu sore, ketika langit mulai memerah, anak manusia itu berada di tepi sungai yang membelah hutan. Ia mengamati refleksinya di permukaan air, melihat sosok dirinya yang berbeda dari yang lain. Kulitnya lebih halus, tanpa bulu tebal seperti kawanannya. Wajahnya tidak memiliki moncong panjang, dan matanya lebih lembut, tak segarang mata kera lainnya. Di dalam hati, ia merasakan keanehan yang sulit dijelaskan. Ia menyadari dirinya tidak sepenuhnya sama dengan keluarga hutan yang telah membesarkannya, namun ia tak pernah tahu mengapa. Raja Kera Putih mendekat dan duduk di sampingnya,
memandangi anak manusia itu dengan tatapan lembut dan bijaksana. Raja Kera tak pernah memberikan jawaban pada pertanyaan tak terucapkan yang mungkin ada dalam benak anak itu, namun kehadirannya sudah cukup memberikan rasa tenang. Raja Kera seolah ingin menunjukkan bahwa, meskipun berbeda, anak manusia itu adalah bagian dari hutan dan dari kawanan mereka. Anak manusia itu menghela napas dalam-dalam, menerima kehadirannya di hutan meski pertanyaan itu tetap ada di dalam hatinya. Seiring waktu, anak manusia itu semakin dikenal di antara penghuni hutan. Keberaniannya dan ketangkasannya yang luar biasa membuatnya dihormati oleh kawanan kera lain, serta berbagai hewan yang hidup di sekitar mereka. Ia selalu melindungi kawanan kera dari ancaman predator, menghadapi harimau dan ular berbisa yang kadang mendekati kawanan mereka. Setiap kali bahaya mengancam, ia akan berada di depan, melindungi keluarga hutan yang telah membesarkannya. Dalam setiap aksinya, ia menunjukkan wibawa dan keberanian yang sama seperti Raja Kera Putih. Suatu hari, saat anak manusia itu sedang bermain di atas cabang-cabang tinggi bersama anak-anak kera lainnya, seekor elang besar melintas di atas mereka, bayangannya mengintai di tanah. Anak-anak kera melompat ketakutan. Namun anak manusia itu menatap elang tersebut dengan penuh rasa ingin tahu. Ia belum pernah melihat elang sebesar itu, dengan sayap yang membentang lebar dan tatapan yang tajam. Elang itu mengeluarkan suara keras, seolah menantangnya untuk mengejar. Anak manusia itu menggeram pelan, berusaha memahami bahasa burung yang penuh keberanian itu. Tepat saat elang itu membubung tinggi, anak manusia itu melompat dari cabang pohon, berusaha mengejar bayangan besar tersebut. Ia melompat dari satu cabang ke cabang lainnya dengan kecepatan dan ketangkasan yang luar biasa, mengikuti setiap gerakan burung tersebut dengan ketajaman mata yang luar biasa. Para kera yang melihatnya dari bawah berhenti sejenak, memperhatikan aksinya dengan rasa kagum. Dalam setiap lompatan dan gerakan anak manusia itu, mereka melihat kekuatan baru yang mulai tumbuh, menandakan sosok pemimpin yang mulai muncul. Ketika malam tiba, anak manusia itu kembali ke sarang bersama Raja Kera Putih, wajahnya dipenuhi dengan kepuasan atas pengalaman barunya. Raja Kera, yang semakin menua, melihat anak manusia itu dengan kebanggaan yang tak terucapkan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu yang dinanti semakin dekat, saat di mana anak ini akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin. Raja Kera Putih, dengan bulu yang mulai kusam karena usia, tidak lagi sekuat dulu. Namun ia merasa tenang, karena anak yang ia besarkan selama bertahun-tahun telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa, dan yang terpenting, hati yang baik. Di malam yang hening, Raja Kera Putih mendekati anak manusia itu yang tengah tertidur, tubuhnya meringkuk di antara dedaunan. Ia memandang anak itu dengan tatapan yang penuh kasih dan harapan. Raja Kera tahu bahwa dirinya mungkin tidak akan selalu ada di sisi anak itu. Namun ia percaya bahwa anak manusia ini mampu menjaga kawanan mereka, bahkan seluruh hutan. Raja Kera mengeluarkan suara lembut, seolah mengucapkan pesan yang hanya bisa dipahami oleh anak itu dalam mimpinya. Hari berikutnya, ancaman yang lebih besar datang ke hutan. Sekelompok manusia memasuki wilayah mereka, menebangi pepohonan dengan alat-alat besar yang mengeluarkan suara bising dan asap pekat. Anak manusia itu, yang belum pernah melihat manusia sebelumnya, merasa bingung sekaligus takut. Ia tidak memahami makhluk-makhluk ini, namun ia tahu bahwa mereka adalah ancaman bagi hutan yang selama ini menjadi rumahnya. Raja Kera Putih memimpin kawanan kera untuk menghindari manusia-manusia itu, namun anak manusia tersebut merasa terpanggil untuk melindungi wilayah mereka. Ia mengawasi manusia-manusia itu dari kejauhan, mempelajari gerakan mereka, melihat alat-alat aneh yang menghancurkan pohon-pohon dengan mudah. Tanpa rasa takut, ia mendekati manusia-manusia itu, berusaha mengusir mereka dengan suara dan gerakan yang mengancam. Para manusia itu terkejut, melihat seorang manusia yang tingkahnya seperti kera, bertingkah liar dan penuh keberanian. Mereka mundur perlahan, bingung dan ragu, tidak mengira akan menemukan sosok seperti anak manusia ini di tengah hutan. Ancaman sementara berhasil diatasi, namun anak manusia itu menyadari bahwa suatu hari, ancaman yang lebih besar mungkin akan datang kembali. Ketenangannya kembali ketika malam tiba, namun ada perasaan aneh yang mengganggunya.
Ia merasa bahwa makhluk-makhluk seperti dirinya yang datang dari luar mungkin akan menjadi ancaman terbesar bagi hutan yang telah melindunginya selama ini. Meski ia tidak sepenuhnya memahami dunia manusia, ia mulai menyadari bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Namun, di tengah semua itu, hutan tetaplah rumahnya. Di sisi Raja Kera Putih, ia akan selalu setia menjaga keseimbangan dan kedamaian di tempat yang telah membesarkannya. Anak manusia itu kini dikenal sebagai pemimpin di hutan, mengawasi kawanan kera dan menjaga keseimbangan alam di sekitarnya. Ia tumbuh menjadi sosok yang kuat dan bijaksana, mencerminkan didikan Raja Kera Putih yang membesarkannya dengan penuh kasih dan kesabaran. Dalam setiap langkahnya, setiap gerakan, ia membawa kebanggaan dan keberanian yang diwariskan dari sosok yang selama ini ia anggap sebagai ayah. Dan di bawah bintang-bintang yang berkilauan, di bawah kanopi hutan yang lebat, anak manusia itu bersumpah untuk selalu melindungi keluarga dan rumahnya, terlepas dari apapun yang datang dari luar. Tahun-tahun berlalu, dan anak manusia itu kini telah tumbuh menjadi sosok dewasa yang tangguh, dihormati oleh seluruh penghuni hutan. Gerakannya lincah, sorot matanya tajam, dan kekuatannya tak tertandingi. Di bawah asuhan Raja Kera Putih, ia telah menjadi pemimpin yang bijaksana dan pemberani, mengatur wilayah mereka dengan adil dan penuh kasih sayang terhadap sesama makhluk. Ia tak lagi hanya melindungi kawanan kera, tetapi juga menjaga seluruh hewan di hutan dari ancaman apapun yang mendekat. Raja Kera Putih yang selama ini menjadi ayah sekaligus mentornya, kini sudah tua dan lemah. Tubuh besar yang dahulu perkasa kini lebih sering terbaring di sarang. Napasnya terengah-engah diiringi suara dedaunan yang bergoyang pelan. Anak manusia itu tak pernah jauh dari sisi Raja Kera, memberinya makan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang, seolah mengembalikan segala cinta yang pernah diterimanya selama bertahun-tahun. Ia tahu, waktu kebersamaan mereka mungkin tak akan lama lagi. Suatu malam, saat angin berhembus lembut dan bulan bersinar terang, Raja Kera Putih memanggil anak manusia itu dengan tatapan penuh haru. Ia mengeluarkan suara lemah namun tegas, memberinya isyarat bahwa tanggung jawab untuk menjaga hutan kini sepenuhnya ada di tangan anak itu. Mata anak manusia tersebut dipenuhi air mata, namun ia menundukkan kepala, menerima amanat dengan hati yang tulus. Mereka saling memandang dalam keheningan, berbagi rasa cinta dan rasa syukur yang tak terucapkan dengan kata-kata. Tak lama setelah itu, Raja Kera Putih menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan anak manusia itu dalam keheningan yang dalam. Anak manusia itu mengangkat tubuh sang Raja Kera dan membawanya ke tengah hutan, ke tempat yang tenang di mana bunga-bunga liar tumbuh subur. Di sana, ia meletakkan tubuh Raja Kera, melingkupi tubuh tersebut dengan daun-daun dan bunga yang harum, sebagai tanda penghormatan terakhir. Para kera dan hewan-hewan lain berkumpul di sekitar mereka, mengeluarkan suara duka, mengenang pemimpin yang telah menjaga mereka selama bertahun-tahun. Setelah kepergian Raja Kera, anak manusia itu menjadi sosok yang lebih tangguh dan lebih bijaksana. Ia bertekad untuk memenuhi amanat sang Raja Kera Putih, menjaga seluruh penghuni hutan dengan sepenuh hatinya. Ia tak lagi sekadar pemimpin kawanan kera, tetapi menjadi sosok yang dihormati oleh semua makhluk di hutan. Ia melindungi wilayah mereka dari ancaman luar, mengatur alur migrasi para hewan, dan memastikan setiap makhluk mendapatkan bagiannya tanpa ada yang merasa kekurangan. Setiap kali ada ancaman, entah itu dari pemangsa atau dari para pemburu yang kadang masuk ke hutan, ia akan berdiri di depan, memimpin hewan-hewan dalam perlawanan yang gagah berani. Suatu hari, sekelompok manusia kembali memasuki hutan dengan alat-alat besar, berniat untuk membuka lahan dan menebangi pepohonan yang rimbun. Anak manusia itu mengamati mereka dari kejauhan, mengenang kembali pertemuan pertamanya dengan makhluk sejenisnya beberapa tahun lalu. Kini ia paham bahwa dirinya adalah bagian dari dua dunia, dunia manusia dan dunia hutan. Namun, ia tak pernah merasa sebagai bagian dari manusia. Hatinya adalah milik hutan, dan ia bersumpah untuk melindungi tanah yang telah membesarkannya. Tanpa ragu, ia mendekati manusia-manusia tersebut dengan langkah tegap dan tatapan penuh keteguhan. Para pekerja terkejut melihat sosok seorang pria dewasa yang berpakaian daun dan kulit kayu, dengan gerakan yang mirip dengan kera namun memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa. Mereka terpana saat anak manusia itu berdiri di hadapan mereka, memberi isyarat agar mereka meninggalkan hutan.
Meskipun tidak berbicara, sorot matanya mengirimkan pesan yang jelas. Mereka tak diizinkan menghancurkan rumahnya. Para manusia awalnya merasa ragu, namun melihat sosoknya yang kuat dan wibawa yang terpancar, mereka mundur perlahan. Anak manusia itu tidak menunjukkan kekerasan, namun kehadirannya cukup membuat mereka berpikir ulang. Satu persatu, mereka meninggalkan peralatan mereka dan menjauh dari hutan, meninggalkan alam tetap dalam kedamaiannya. Anak manusia itu mengawasi mereka pergi, memastikan bahwa tak ada yang tersisa untuk mengancam rumahnya lagi. Malam itu, seluruh hutan dipenuhi keheningan yang menenangkan. Angin berhembus lembut, seolah alam memberikan restu pada anak manusia itu. Di bawah sinar rembulan, ia duduk di puncak pohon tertinggi, memandang seluruh hutan yang terbentang luas di bawahnya. Ia merasa bangga dan bahagia, tahu bahwa ia telah memenuhi janjinya pada Raja Kera Putih. Ia telah menjadi pelindung yang sesungguhnya, penjaga hutan yang tak kenal lelah, menjaga seluruh kehidupan yang ada di dalamnya dengan cinta dan keberanian. Dan begitu hari-hari berlalu, anak manusia itu tetap menjadi pemimpin yang dicintai oleh seluruh penghuni hutan. Ia hidup dalam harmoni bersama hewan-hewan, memelihara keseimbangan yang telah diajarkan oleh Sang Raja Kera. Cerita tentang manusia yang hidup dan memimpin di tengah hutan mulai tersebar hingga ke desa terdekat, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Mereka menyebutnya anak dari hutan, sosok misterius yang menjaga alam dari kehancuran. Di dalam hutan yang rimbun, ia menemukan kebahagiaan sejati dan hidup dalam kedamaian, memenuhi takdirnya sebagai anak yang dilahirkan dari alam. Setiap malam, ia akan memandang ke arah langit, merasakan kehadiran Raja Kera Putih di antara bintang-bintang, seolah Sang Raja Kera terus mengawasinya dari jauh, memberinya restu untuk melanjutkan tugas mulianya. Dan di bawah kanopi pepohonan yang tinggi, di bawah sinar matahari dan hujan yang menyuburkan tanah, anak manusia itu terus menjaga hutan, menjadi penjaga dan pelindung alam yang tidak akan pernah meninggalkan rumah yang telah mengajarinya tentang cinta, kesetiaan, dan keberanian. Ia telah menjadi bagian dari hutan selamanya.